Allah. Kenapa, Bek? Kurang aja kau Madato. Ternyata kau yang mengikuti. Kenapa kau selalu mengikutiku? Hah? Dari tadi aku mengikutimu Madato. Astagfirullahaladzim. Kenapa kau menghajar? Kenapa kau selalu menghajar ketika orang tidak mau mengikuti jejak-jejakmu Madato? Apa urusan? Ini murid. Ini muridku. Ketika dia sudah menemukan jalan hidup mungkin yang berbeda dengan itu akan menjadi tanggung jawab kami. Itu karena kau menyuci. Oh, tak kau cuci. Kurang aja Kau menyuci otaknya. Madato, Madato, jangan lakukan itu Madato. Madato, Sabar Madato. sabar Madato. Aku ingin bicara baik-baik. Lanjutkan. Apa yang kau ingin? Duduk, kita bicara baik-baik. Kita bicara baik-baik. Aku sudah mendengar semua apa yang kalian bicara. Kau apa mau? Aku hanya ingin menegaskan kepadamu Madato. Jangan pernah kau pengaruhi lagi dari Ben. Apalagi dia sudah bisa melihat Madato baik dan buruknya kehidupan ini. Sebetulnya yang mempengaruhi dia kalian. Madato, kami tidak pernah mempengaruhi Madato. Dia muridku. Memang benar Madato. Mungkin ini salah satu murid terbaikmu. Mungkin ini salah satu orang kepercayaanmu. Tapi kenapa kau menghajar dia sesuka hatimu Madato? Apakah itu yang dikatakan seorang guru? Aku sayang sama dia. Kenapa? Rasa Karena apa? Bila dia tidak mengembalikan ke dia, aku sudah punya perjanjian dengan dia. perjanjian itu urusan kau dengan perewanganmu Madato. Tapi kenapa kau bebankan kepada Bek yang sudah tidak mau mengikuti jejakmu? Karena dia telah memiliki kamu. Itu sudah perjanjian. Karena kalau itu berbentuk Ingat. mahar Ki, awal saya memang perjanjian itu Ki. Bukan Madato. Ya, benar sekali Bek. Aki tidak mau menambah menguji permasalahan kalian. Ini Aki jelaskan kepadamu Madato. Dia merasa sudah mengeluarkan uang banyak sebagai mahar untuk mengambil kalau dia tersebut. Lalu kenapa ketika dia tidak sejalan denganmu kau ingin mengambilnya Madato? Seharusnya kau berpikir jernih Madato. Masalah kau perjanjian dengan perewangan-perewangan di hutan larangan Ingat. untuk mengadakan kalau Dengar. tersebut. Harusnya kau menyadari Daripada dirimu. melewangku yang membunuh, lebih baik aku yang membunuh. Aku sayang padamu daripada mereka yang membunuh. Lebih baik aku yang membunuh. Bek, Kenapa? Karena perjanjian padamu. Aki sampaikan kepadamu. Aki sudah sangat bersyukur melihatmu sudah memakai peci putih, tapi mudah-mudahan simbol peci putih yang ada di kepalamu ini memang melambangkan hati sucimu sudah bisa melihat baik dan buruknya. Kami tidak akan tinggal diam, Bek. Apabila Mak Datuk ingin memaksa kembali kalau kondisi tersebut dikembalikan kepada kau Mak Datuk, apalagi dia sudah mengeluarkan biaya yang banyak. Aku sampaikan kepadamu Mak Datuk, perjanjianmu dengan perewangan-perewangan yang kepanggil untuk membuat pusaka dan kalung kendit tersebut itu urusanmu Mak Datuk. Ingat itu Mak Datuk. Ingat, dan apabila akan lebih baik hentikan semua perilaku-perilakumu yang seperti itu Mak Datuk. Dan apabila kau baik kembali kepada buatan-buatan kebatilan, ingat, kembalilah pada Baik, ini aku sampaikan kepadamu, Bek. Ketika kau sudah menemukan jalan terbaik di dalam hidupmu, yakinlah, Yang Maha Kuasa itu akan mengiringi langkah kita ketika kita selalu berbuat kebaikan. Aku yakin kemudahan segala sesuatu urusan akan kita dapatkan ketika hati kita tenang. Tapi ketika kau hatimu tidak tenang dan terpengaruh dengan ucapan-ucapan dari Mak Datuk, itu akan membawamu ke dalam kesengsaraan kembali, Bek. Hidupmu tidak akan pernah tenang. Maka dari itu kau berharap. Jangan kau dengarkan. Jangan kau dengarkan. Kenapa kau menyerangku, Mak Datuk? Kenapa kau menyerangku? Kau tidak terima apa yang aku sampaikan? Aku menyampaikan sesuai dengan petua-petua dan ajaran dari para leluhurku, Mak Datuk. Lebih baik kau sadar, Mak Datuk. Lebih baik kau sadar dan hentikan perewangan-perewanganmu, Mak Datuk. Dan ikhlaskanlah itu sebagai cendera mata kepada Bek, karena dia sudah mengeluarkan uang yang banyak untuk mendapatkan kalung kendit tersebut. Sudah kukatakan sekarang. Apabila kau tidak kembali, apabila itu masih di tangan, maka ingat,
Apa yang harus kami Bahaya akan menantimu itu. Mak Datuk, bahaya, musibah, maut, jodoh itu urusan yang maha kuasa, bukan urusanmu, Mak Datuk. Bek, yakinlah kepada yang maha kuasa, Bek. Maut, jodoh, rezeki itu adalah urusan dari yang maha kuasa, bukan urusan iblis seperti Mak Datuk. Ini ciptanya. Wah, ini ciptaan kamu bahaya. Wah, wah, wah. Mengajak. Aku tidak mau bermain keras dengan Mak Datuk. Jadi jangan sombong kau menjadi manusia. Aku hanya melihat dari kejauhan agar supaya Bek bisa menyelesaikan permasalahan kalau kau itu. Permasalahan ini cukup aku dan dia. Kau pergi. Pergilah kau dari sini. Tapi ketika dia sudah berubah dan jalan pikirannya, tidak mengikuti dia, itu menjadi tanggung Ngomong jawab. kosong. Wah, kurang aja. Kurang aja Mak Datuk. Mak Datuk, apakah semua permasalahan harus diselesaikan dengan pertempuran? Kurang aja kok Mak Datuk. Mak Datuk, apakah semua permasalahan akan diselesaikan dengan cara kekerasan seperti ini, Mak Datuk? Para ulang. Pergilah kau dari sini. Ini urusanku. Mak Datuk, ketika kau mempunyai urusan dengan Bek dan Bek sudah bisa membedakan mana baik dan mana buruk, itu menjadi tanggung jawab kami, Mak Datuk. Itu menjadi tanggung jawab kami. Pasti akan terjadi pertentangan. Biarlah Bek. Ketika kau memang sudah dari hatimu sudah bisa melihat mana baik dan mana buruk, Aki siap merelakan nyawa Aki apabila dia memaksamu untuk mengikuti jejak-jejaknya. Dan ingat Mak Datuk, jangan pernah kau teror, jangan pernah kau ancam. Cukup. Cukup. Kenapa cukup? Cukup ucap. Kenapa? Aku mendengar tadi kau meneror. Sudah Pak. Apa? Kamu memukul-pukul, Bek. Bukan, hentikan Mak Datuk. Jadi kau ini. Kurang ajar. Sudah, Mak Datuk. Mak Datuk. Jangan, Bek. Biar menjadi urusan Ki. Ternyata ini kelakuanmu Mak Datuk. Ini yang kau memperlakukan murid-muridmu. Sudah, Mak Datuk. Mak Datuk. Hentikan. Sudah. Kurang ajar. Kurang ajar. Mak Datuk, aku sampaikan kepadamu Mak Datuk. Bangun. Dek, bangun Dek. Tidak ada akan penyelesaian apabila kau masih campur dalam urusanku. Aku tidak akan ikut. Tapi bicaralah kau baik-baik dengan Bek. Aku akan menjadi penegak yang baik di sini. Dan pergilah. Aku tidak akan pergi karena aku sudah melihat dengan mata kepalaku. Kau memperlakukan Bek, bahkan kau ingin menghabisi. Aku ingin mendengar apa yang kau sampaikan. Itu perjanjianku dengan dirinya. Silakan bicara baik-baik. Bicaralah Bek. Aku tetap akan Aku tidak akan bicara sebelum kau pergi dari sini. Ingat itu. Ini perjanjianku antara dia dengan diri. Ingat itu. Mak Datuk, itu cara-cara licikmu Mak Datuk. Aku tahu. Apabila Bek tidak mau mengikuti jejakmu, kau akan menghabisinya. Itu sudah terlihat dari mata kepalaku Mak Datuk. Karena aku dari tadi memperhatikan dan memantaumu Mak Datuk. Aku mendengar kau mengancam dari keluarganya. Kau ingin menghabisi semua keluarganya. Apabila Bek tidak mau mengembalikan dan tidak mau mengikuti jejak-jejakmu Mak Datuk, cukup Tyson dan Jabrik yang mengikuti jejakmu Mak Datuk. Jangan-jangan Tyson dan Jabrik itu atas pengaruh pendayangan dan jimat-jimat yang kau berikan kepada mereka. Wah! Kurang aja. Sudah, Mak Datuk. Sudah. Ki, sudah. Bang. Kami datang ke sini Mak Datuk ingin bicara baik-baik. Bek, bicaralah baik-baik, Bek. Bicaralah baik. Apa lagi yang ingin kau ucapkan? Duduk Mak Datuk. Kembalikan itu. Saya belum membawa pusaka itu, Mak Datuk. Pusaka itu masih di rumah saya. Butuh waktu 27 jam, Mak Datuk. Butuh waktu 27 jam untuk ke rumah itu, Mak Datuk. Lebih baik kita bicara baik-baik Mak Datuk. Bicaralah baik-baik Mak Datuk. Bek, kau sebagai orang yang pernah menjadi kepercayaannya juga, Bek. Sampaikan dengan hati apa maksud dan tujuanmu, Bek. Mak Datuk, bukannya saya lancang, Mak Datuk. Bukan saya lancang untuk melawan denganmu, Mak Datuk. Karena memang kalung gendit itu, Kisamat, memang saya mengambilnya dengan mahar. Kisamat, Mak Datuk Mak membutuhkan. Datuk, tenang dulu Mak Datuk. Aku Tenang, ingin Mak Datuk. berbicara dengan Bek. Kau mengambilnya dengan mahal dan itu akan kau jadikan sebagai cenderamata mata dan kenang-kenangan Iya, Mak Datuk. bahwa kau dulu pernah terjun ke lembah hitam. Tapi hati-hati Bek, kalau gendut tersebut apabila kau tidak bisa mengendalikannya, kau akan terpengaruh dari kekalian. Tapi aku yakin ketika kau
selalu selawat, selalu mendekatkan diri ke yang Maha Esa, kau yang akan mengendalikan pusaka tersebut. Biarlah Saya akan pusaka tetap tersebut kekeh Ki untuk mempertahankan pusaka itu Ki. Karena memang Mbak Datu tadi bilang dengan saya, dia sudah mendatangkan murid baru yang bernama Alek. Saya takut Ki, ketika nanti pusaka itu diberikan kepada Mbak Datu, Mbak Datu akan memberikan kepada Alek Ki, akan timbul lagi orang-orang jahat Ki. Ya satu itu baik, yang pasti yang paling Aki khawatirkan. Ketika itu kau kembalikan dan dia diberikan kepada Aki yakin Alek akan diperintahkan dari Mbak Datu untuk menghabisimu. Baik, karena aku tahu akal licik dari Mbak Datu. Mbak Datu, aku sampaikan kepadamu Mbak Datu. Ketika Bek mengeluarkan uang yang banyak untuk mengambil rajahan-rajahan dari kalian tersebut, mana pertanggungjawaban? Kenapa saat ini kau ingin ambil kembali? Apa tidak bisa genit-genit yang lain saja Mbak Datu? Kembalikan saja Bek, tapi dengan satu syarat. Kembalikan semua uang-uang yang dikeluarkan dari bos Bek. Sanggup tidak kau? Bodoh kau. Bodoh. Kenapa aku bodoh? Kenapa aku bodoh? Karena kau tidak akan bisa memberikan uang tersebut. Karena uang tersebut sebagai persembahan untuk mencari tumbal-tumbal kepada pendayang-pendayang. Kau sudah tahu. Kenapa kau banyak masih Lalu kenapa kau ingin mengambil kembali kalung tersebut? Karena dia milik. Ingat. Dia milik. Tapi Bek sudah menebusnya dengan sebuah mahar bahkan ratusan juta, bahkan bisa hampir 1 miliar untuk mengambil kalung tersebut hanya untuk kejayaannya mengikuti jejakmu Mbak Datu. Tapi ketika dia sudah bisa melihat baik dan buruk, kenapa kau sangat membenci dari Bek dan ingin mengambil kembali kalung tersebut? Karena aku yakin itu hanya satu trik licikmu untuk menarik kembali Bek mengikuti jejakmu, dan kau mengancam keluarganya. Ingat Mbak Datu, kami tidak akan. Kau jangan banyak bicara di sini. Mbak Datu, tahan Mbak Datu, tahan Mbak Datu. Aku bosan mendengar ucapanmu. Tahan Mbak Datu. Mbak Datu, jika kamu ingin aku kembali kepadamu Mbak Datu, saya belum punya jawabannya sekarang Mbak Datu. Hentikan Mbak Datu. Mengajak kau Mbak Datu. Apakah dengan cara ini menyelesaikan masalah Mbak Datu? Kau seorang yang berilmu, kau seorang yang dituakan. Apakah begini cara kau menyelesaikan masalah? Menghajar orang ketika orang tidak mau mengikuti jejakmu? Mbak Datu, kita sebagai manusia Mbak Datu pasti pernah meniti jalan, dan jalan itu tidak semuanya mulus Mbak Datu. Ini jalannya. Ini jalan yang kau inginkan. Hop. Mbak Datu, tahan Mbak Datu, tahan Mbak Datu. Mbak Datu, jika menabuh genderang pegang denganku Mbak Datu. Aku tetap menganggapmu orang baik Mbak Datu. Karena aku yakin. Bosan. Lihat kau selalu ngikut. Ingat itu. Mbak Datu, aku lebih bosan melihat kau menghajar di Bek tadi. Apakah begitu sebagai orang tua Mbak Datu? Apakah itu ciri-ciri seorang guru? Wajar kalau guru. Hajar. Kau bukan saja menghajar, kau ingin menghabisi. Aku mendengar dan melihat dengan mata kepalaku sendiri, Mbak Datu. Tenang, Bek. Seorang murid harus patuh pada dia. Ingat itu. Guru yang seperti apa murid harus patuh? Tanya pada dia. Berapa tahun kau mengabdi pada dia? Ingat. Dan apa yang kau dapat? Itu mungkin masa lalu. Itu Mbak Datu, dijadikan masa lalu. saya boleh berbicara jujur nggak dengan Mbak Datu? Kalau memang Mbak Datu tanya apa yang saya dapat dengan Mbak Datu? Apa yang kau dapat? Yang ada juga saya terbuang waktu saya. Kurang aja kau sudah. Apakah cara seperti ini Mbak Datu? Kurang aja kau. Kurang aja kau Mbak Datu. Bangun Bek, bangun Bek. Kalau kau menggunakan kekerasan kepada setiap orang yang tidak kau senangi, aku tidak akan pernah tinggal diam. Walaupun ini salah satu pengikut terbaikmu, salah satu orang dekatmu, tapi ketika dia tidak sejalan denganmu, itu akan menjadi saudara kami. Karena kami meyakini dia sudah bisa melihat mana baik dan mana buruk. Tidak sepertimu. Dia sudah tua, hanya mengandalkan hawa nafsu dan amarah Mbak Datu. Pandai sekali kau bicara. Seolah-olah kau yang terhebat. Aku tidak pernah merasa terhebat. Bagaimana Bek? Apakah kami selalu menyombongkan diri di hadap kalian? Selama ini tidak pernah. Kami ini manusia bodoh. Itu jawaban. Kami ini manusia Kita lemah. yang selalu menginjak-injak kepala mereka. Hentikan Mbak Datu. Hentikan. Kurang aja. Tutup mulut. Jangan lagi kau bicara. Kau sebagai orang tua tidak bisa menerima pendapat orang lain Mbak Datu. Apa yang disampaikan dari Bek tadi itu adalah sebuah kebenaran. Seharusnya kau berkaca dan kaji dirimu. Kebenaran. Hah? Kebenaran yang kau maksud? Seharusnya kau paham dengan itu Mbak Datu. Apa arti dari kebenaran? Mbak Datu, sekarang saya mau tanya Mbak Datu, apa yang kamu harapkan dari saya? Saya sudah tidak memiliki harta lagi.
Hah? Itu karena ulah. Hah? Karena kau mengikuti mereka. Lantas kalau saya mengikuti mereka kenapa, Ki? Kau akan hancur. Ingat ya? Kau tanya dengan sendiri. Kau hanya Apa yang sudah dengan peci didapatkan? putih itu. Ingat ya? Kalau memang Madatu menginginkan aku kembali, aku saat ini belum punya jawabannya. Tapi ya, baik, yakinlah dengan yang Maha Kuasa. Apa yang kau titi dari sini ke depan, apa yang ada di hatimu saat ini, mudah-mudahan memang terlahir dari hatimu. Jangan pernah terpengaruh dengan ucapan manusia tua yang tidak tahu diri ini. Bukan kasih kepada aku. Hentikan Madatu, hentikan. Madatu, kami kesini ini menyelesaikan secara baik-baik, Madatu. Pergilah kau dari sini. Pergilah kau dari sini. Aku tidak akan. Aku tidak punya urusan dengan dirimu. Tetapi ketika kamu punyai urusan dengan orang-orang yang ingin meniti hidupnya lebih baik, itu menjadi tanggung jawab. Itu lebih baik menurut pendapatmu. Tidak menurut pendapatmu. Ingat itu. Karena dua pikiran manusia tidak akan pernah satu tujuan. Ingat, kita terlahir dibebani kepala dan pikiran masing-masing. Mungkin otak culasmu tidak akan pernah sejalan dengan apa yang terjadi di kehidupan yang akan datang, Madam. Bahkan aku juga tidak tahu, Ki. Aku tiap malam tuh didatangi mimpi. Mimpi Aku apa? seperti diselimuti awan hitam, Ki. Cukup. Hentikan Madatu. Ku hentikan bicara. Ku hentikan bicara Kenapa? dengan dosa kau. Kalau Madatu. kau masih menyebut aku ini orang jahat, ingat itu. Madatu, sabar Madatu. Madatu, yang kita lakukan ini salah, Madatu. Hah? Hentikan Madatu. Hentikan Madatu. Kami tidak mau terjadi pertumpahan darah di sini, Madatu. Kami tidak mau terjadi pertumpahan darah di sini, Madatu. Hentikan. Bek menyampaikan kepadamu, bukan untuk menyalahkanmu, tapi ingat, Madatu, apa yang dirasakannya di dalam kehidupan ketika mengikutimu, Madatu. Dia merasa tidak tenang. Dan saat ini, ketika dia sudah bisa melihat cahaya terang yang ada di atas langit, seolah-olah kabut hitam itu akan selalu mengikutinya. Itu sebagai pelajaran bahwa masa lalunya, apa yang dia lakukan, itu akan menutup kegelapan di dalam kehidupannya, Madatu. Kabut hitam itu tidak akan berlalu. Seperti asap yang keluar dari mulut. Memang benar, Madatu. Karena asap ini salah satu mediasimu untuk memanggil pendanyangan pengikutmu, Madatu. Jadi, lebih baik kau hentikan, Madatu. Dan jangan pernah kau usik orang-orang yang sudah meninggalkanmu. Mungkin dia sudah bisa melihat mana baik dan mana buruk. Dan bukan menyalahkanmu, Madatu. Kembalilah kepadamu. Akan memberikan kesaktian itu kalimat seperti yang pernah aku berikan. Baik, yakinlah kekuatan sesungguhnya adalah dari Yang Maha Kuasa. Bukan dari pendanyangan dan pengikut dari Madatu. Yakinlah itu, baik. Setidaknya Jadi jangan pernah kau kau sudah ragukan. merasakan apa kesaktian apa yang kau berikan padamu. Ingat itu, camkan baik. Madatu, apakah dengan kesaktian kita bisa mendapatkan ketenangan? Ketenangan itu terlahir dari hati, Madatu. Ketika hati kita tidak pernah merasa dikejar-kejar, tidak merasa terancam, maka ketenangan itu akan lahir dengan sendirinya, Madatu. Kesaktian itu akan menimbulkan bencana apabila ilmu yang kita dapat tidak digunakan di tengah kebaikan di masyarakat, Madatu. Ingat itu, Madatu. Itu pesanku, Madatu. Jangan sombong dengan keilmuanmu, Madatu. Karena di atas langit masih ada langit, Madatu. Jangan kau ajari. Aku tidak pernah mengajarimu, Madatu. Ingat, aku paling benci orang yang paling benci. Karena kau tidak bisa mendengar. Telingamu tertutup dari bongkahan hitam, lelembut-lelembut yang ada di sekitar hutan larangan ini, yang hanya memuja kekuatan dan kekayaan. Dan kau akan mengajak seluruh pengikutmu. Ingat, Madatu, iblis itu akan mengajak semua orang menjadi pengikutnya, Madatu. Jadi jangan pernah kau sesatkan orang-orang muda yang masih harapannya masih panjang, Madatu. Apalagi dia sudah belajar ilmu agama, belajar tentang kebaikan. Apa salahnya, Madatu?
Bukan berarti kebaikan itu hanya milikmu, Mak Datuk. Kebaikan itu bisa diterima di tengah masyarakat. Apakah kau selama ini mendapatkan ketenangan ketika kau selalu mendapat benci dan dendam kepada kami? Kami tidak pernah membencimu, Mak Datuk. Kami menganggapmu sebagai saudara. Betul. Kamu hanya mengikutiku, bukan membenci. Mengikuti jejak. Aku mengikutimu, Mak Datuk, hanya ingin memastikan supaya kau segera menemukan jalan terbaik. Jangan Jalan terbaik. terusan kau melakukan begitu. Jalan terbaikku membantu sesama. Membantu anak manusia. Sesama mana yang Iya. kau bantu, Mak Datuk? Adanya kau mencari pengikut-pengikut. Ingat, Alek didatangkan dari Tesa hanya untuk menjadi pengikut. Bahkan sudah kau berikan kekuatan kendit-kendit sehingga badannya seperti baja ketika dipukul. Apakah itu kebaikan, Mak Datuk? Ketika digunakannya ilmu yang kau berikan di tengah masyarakat hanya untuk kesombongan, apakah itu kebaikan, Mak Datuk? Sabar, Mak. Ingat itu. Aku benci dengan mulut. Apa yang kau sabar-sabar? Apa? Intinya saya tidak membawa pusaka itu. Hentikan, Mak Datuk, hentikan. Kalau Pak Datu ingin aku kembali kepada Pak Datu, saya belum punya jawabannya saat ini, Pak Datu. Hentikan. Saat ini saya masih ada di ambang ketenangan, Pak Datu. Jangan kau gunakan pusakamu. Itu hanya untuk menghabisi sesama, Mak Datuk. Ingat itu, Mak Datuk. Sabar, Pak Datu. Kita Sabar, akan tutup, Pak Datu. Sabar, diminta Pak Datu. pertanggungjawabannya di kemudian hari, Mak Datuk. Sabar, Pak Datu. Sabar, Pak Datu. Dengarkan. Dengarkan apa yang Hentikan, tersampaikan. Pak Datu. Hentikan. Aku mohon hentikan, Pak Datu. Aku murid Tuhan, Pak Datu. Hentikan, Pak Datu. Bagaimana, Mak Datuk? Dan Bek sudah memastikan dia tidak akan mengembalikan kalau tersebut. Jadi harusnya kau ucap dan kau pikirkan. Mudah-mudahan itu sebagai cendera mata darimu. Mudah-mudahan ilmu yang kau berikan kepada si Bek ini menjadi bermanfaat. Walaupun ada setetes hitam di dalam keilmuan tersebut, ketika digunakan dari Bek untuk menjaga dirinya tentang kebaikan, mudah-mudahan itu menjadi pegangan dari Bek. Jadi Bek, nampaknya dia tidak terima. Apa yang kau inginkan? Hah? Aku mengingat semuanya agar baik-baik aja, Mak Datu. Tidak seperti ini, Mak Datu. Ya aku inginkan baik-baik saja, Mak Datu. Kau akan mati. Ketenangan, Mak Datu. Ingat, Selesaikanlah kau bicara nanti. Aku akan menjadi pergi kau dari sini. baik. Aku akan pergi. Tapi selesaikanlah secara baik-baik. Ingat, ingat Mak Datuk. Ini adalah orang terbaik. Mengetahui semua ritual-ritualmu, Mak Datuk. Bek, karena Akik khawatir sekali, Bek. Apabila Akik pergi dari sini, Bek, dan kau tidak membawa kalung gede tersebut, Akik mengkhawatirkan Mak Datuk akan menghabisimu. Lebih baik kau ikut Akik pergi ke gubuk Akik dan selesaikan masalah ini nanti. Ingat, Mak Datuk, nanti permasalahan ini akan diselesaikan. Bicara dengan Mak Datu. Silakan bicara, Bek. Mak Datu. Apa ini? Saya tidak membawa kalung itu, Mak Datu. Saya tidak membawa kalung itu. Kalung itu masih ada di kediaman saya, Mak Datu. Sudah saya simpan, Mak Datu. Buat saat ini saya tidak bawa. Mungkin lain waktu saya akan bawa, Mak Datu. Tapi kalau untuk kembali ke Mak Datu, saya belum punya jawabannya saat ini, Mak Datu. Saya masih diambang ketenangan, Mak Datu. Mengikuti Kisrawat, mengikuti Bang Resmo segala macam. Sekarang kau pergi dari sini. Pergi dari sini. Sebelum kesabaranku. Apakah ini, Mak Datuk? Aku belum pergi jauh darimu, Mak Datuk. Ini cara kau menyelesaikan dengan Baik, kita pergi dulu. Pergi dari sini. Aku muak lihat, Mak Datuk. bukan. Ingat, Mak Datuk. Ketika amarah menjadi-jadi seperti ini, kau akan terus menimbulkan dendam. Ingat, Mak Datuk. Aku pesan, jangan pernah pengaruhi dan kau ajak lagi orang-orang yang sudah bisa memilah mana baik dan mana buruk untuk mengikuti jejak Mak Datuk. Kami akan pergi, Mak Datuk. Pergilah dari sini. Sebelum kesabaranku habis. Baik, baik. Lebih baik kita pergi dari sini. Nanti Wah! Kurang aja kau, Mak Datu. Sudah, kurang aja. Itu balasan. Kurang aja. Itu balasanku. Udah, sudah. Tinggal ya.